Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktikum ketiga tentang pembahasan Oracle tentunya. Nah, dalam praktikum bahasa data yang kedua bab 3 ini kita akan membahas tentang penulisan struktur kontrolnya itu sendiri. Tujuan dari pembelajarannya adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol dan dapat membuat perintah if dan menggunakan ekspresi case. Membuat data dan mengidentifikasi macam-macam tipe ulangan menggunakan tabel logika dan kontrol blok menggunakan method loop dan label maksud saya. Nah, tujuan secara umum nih pada bab ini kita mempelajari kontrol kondisi pada blok PLSQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Untuk mengontrol alur ekspresi PLSQL, kita harus alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Nah, perintah if macamnya adalah ada 3, dimulai dari if then dan diakhiri dengan and if, atau if then else and if, atau if then else if and if. Nah, atau kita juga bisa menggunakan goto, bagaimanapun tidak disarankan tapi. Nah, penggunaan goto ini digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti pada contoh berikut. Nah, di sini contohnya adalah begin, update row, begin, update employee, and update row, goto, update row, and. Tapi sekali lagi ini tidak disarankan. Nah, contohnya pada perintah if, cara penulisannya itu tidak sama. Jika ada if, ada kondisinya, kemudian apa, ketika kondisi itu sudah dijalankan, lalu ada statement apa yang harus dilakukan. Jika menggunakan else if, maka ada kondisi apa, terus dan statement apa yang akan dimasukkan, else, statement apa, dan if. Jika misal nih ya, jika berbeda dengan nama keys di set manager ID sama dengan 102, maka jika apply v underscore last underscore name sama dengan keys, maka v underscore mgr sama dengan 102. Selesai. Pada perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel v number sama dengan vargas, maka set job id sama dengan sa underscore rep dan set department number sama dengan 80. Jika v underscore iname sama dengan vargas, maka statementnya v underscore job akan terisi dengan yang namanya string sa underscore lab, dan untuk v dep number akan terisi dengan 80. Selesai. Perintah if campuran. Nah, pada perintah ini dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Untuk contoh berikut ada jika v number vargas. Dan contohnya ini loh. Jika if v name sama dengan vargas dan salary lebih dari 6.500, maka ada kondisinya, maka akan diisi v numbernya jadi 60. Selesai. Nah, alur dari eksekusi if dan else nya ini adalah jika kondisinya ini benar, maka action inputnya further if nya itu akan dilanjutkan. Dan jika tidak, sudah tidak. Nah, perintah if dan else untuk penonton berikut yaitu set variabel boolean skill-nya. Dalam alur eksekusi perintah if dan else if maksud saya, jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Dia akan memeriksa kondisi selanjutnya.
perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else terdapat pada bagian akhir. Jadi contohnya if ada else if, ada else if, ada else if, dan yang terakhir kali sebelum and if itu adalah else saja. Nah, perintah if dan else sedapat mungkin menggunakan klausa else if daripada menggunakan perintah net dan if, karena penggunaannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case-nya. Nah, case ini menguji suatu probability selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Misalkan nih ya, jika case-nya selector ketika ekspresi 1, maka akan menghasilkan hasil X. Jika perintah 2, maka akan menghasilkan nilai ini. Dan selanjutnya seperti itu. Berikut ini adalah contoh ekspresi case. Untuk menangani nilai 0. Nah, di sini selanjutnya adalah tabel logika. Logikanya ketika n dan itu nilai true dan true, itu udah benar. Kalau true dan false, ya udah salah. Pokoknya intinya kalau n itu ketika salah satu salah, ya udah salah semua. Oh, gimana lagi? Kalau salah satu nol, ya udah nol. Ininya kayak gitu. Salah satu tidak sama, itu berarti udah salah. Namanya juga n. Nah, kalau beda lagi kalau or ini logikanya itu cuma kalau ada salah ya udah salah. Namanya juga or. Nah, bedanya itu or ketika false ketemu nol. Nah, itu baru bisa dikatakan nol. Dan 0 ketemu 0 itu juga 0. Jadi kalau n kalau ketika ketemu 0 pasti 0. Beda kalau ketika ini, kalau or itu ketika salah ketemu 0 itu udah 0. Dan 0 ketemu 0 itu udah 0. Nah, kalau bedanya kalau not true berarti false, not false berarti true. Berarti not 0 berarti 0 tetap. Berikut adalah kontrol iteratif perintah loop. Ada basic loop, ada for loop, ada while loop. Seperti bahasa-bahasa sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada basic loopsnya. Itu tidak berbeda jauh dengan yang ada di sintak-sintak coding yang lain sih. Ini ada perintah exit. Untuk perintah exit ini pada basic loop adalah exit when jika kondisinya disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada while loops. Cara penulisannya adalah while kondisi loop. Ada statement dan end loop, selesai. Nah, ini contohnya. Silakan dibaca sendiri dulu ya, dipahami. Nah, penjelasannya dalam tadi itu program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. Jadi bedanya. Nah, kalau for loops itu seperti ini. Nah, for loop ini digunakan untuk beberapa kali penggunaan kali. Dan ini
penting ada karya tertentu yang berfokus sedikit aspek para prediktif. Bila dari variabel kontrol, konternya otomatis akan diimplementasi setiap kembali ke awal pengulangan. Seperti itu. Ini contohnya. Proses ini juga nggak begitu beda sih kalau kamu paham dari awalnya seperti apa. Latihan keempat, jalankan script lab ini untuk membuat lagu research. Sudah 1-10 jalankan komik sebelum akhir blog. Jika kata-kata research nah, tujuannya adalah kita akan kemudian for i di mana 1 sampai 10 kecuali sini kecuali 6 dan juga 8 dan dimasukkan pada riset terus endnote selesai. Dan yang kedua adalah soalnya seperti ini. Maka dikatakan kita akan mendefine-nya PNP dengan nomor 100 ini menghabiskan variabel 3G tambah mana dengan selesai info ini adalah untuk mengambilnya. Dan sini udah mulai masuk pengulangannya dan sini berikutnya. Silahkan dibaca seperti apa. Pada soal keempat ini, mengapa kita define menggunakan label yang menyimpan nomor berawal dengan B inisiasi pada dia atau pendahulu. Ya, sampai kita di berujung praktikum ketiga ini. Apabila ada salah kata dan apabila belum jelas, saya mohon maaf. Kita akan diulang lagi modul yang tadi kalau emang belum jelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.